Nah ini teman-teman kita pengen bahas satu peristiwa juga bro. Kemarin ada pemain Apa itu? basket Kevin Durant, dia 2016 beli Bitcoin katanya, hilang bro. Katanya passwordnya hilang, akunnya dia nggak bisa akses lah intinya. Tapi itu kelalaian pribadi sebenarnya, menurut gua. Menurut Yes. gua. Asetnya katanya naik 11.000% dan tadi dari pagi Brian Armstrong, CEO-nya Coinbase sudah bilang masalahnya udah di resolve. Nah ini sebenarnya satu poin ya teman-teman ya. Kan Ya. banyak yang menghina di kripto itu yang penting dex-dexan kan. Jangan pakai checks gitu kan. Ya, Cuman ada bagusnya kita pakai centralized action. Kenapa? Karena ada yang tanggung jawab di sana. benar. Jadi kalau misalnya kalian nih amit-amit kalian meninggal gitu. Ya. Kalau kalian pakai checks, itu emak lu bisa ambil gitu loh. Sekalian promosi vlog ini ya. Sekalian promosi vlog gitu kan. Kalau misalnya lu ibaratnya nggak ada gitu kan, ada yang bisa buka gitu akses. Jadi fungsinya itu sebenarnya untuk checks ya. Karena Kevin Durant pun dia yang salah kan passwordnya hilang. Tapi akunnya bisa di recover. Nah tanggapan lu gimana? Kan ada orang yang sangat anti checks nih. Benar. Pokoknya DEX lah si paling desentralisasi, si paling kripto gitu kan. Kenapa kita bahkan event kita itu Iya. masih di checks? Karena Punya checks ya, punya gini, checks dan kita ya, trade juga di checks. penting untuk kita melakukan yang namanya diversifikasi risiko. Ya, ini hal yang berbeda pula ini. Ya. Orang selalu ngomongin tentang diversifikasi portofolio, tapi sedikit dari mereka itu yang melakukan diversifikasi risiko. Ya. Checks, DEX itu sama-sama punya risikonya ya. Tapi gimana caranya kita untuk meminimalisir risiko, yaitu kita mungkin bisa tetap satu melakukan self custody. Self custody pun kamu juga harus bagi ke beberapa wallet juga ya. Kamu self custody, kamu bagi ke beberapa ya cold wallet, terus habis itu kamu juga punya checks, kamu juga punya DEX ya. Ini kalau kamu ngomongin aset kripto. Kenapa? Karena misalkan ya checksnya itu tutup, ya kamu masih punya akses ke DEX-nya. Begitupun juga sebaliknya, kalau kamu amit-amit ya kehilangan aset yang di cold wallet, Ya. kamu masih aset yang lain itu juga ada. Bahkan checksnya pun juga bisa kamu pecah-pecah juga loh ya. DEX-nya juga bisa dipecah-pecah ya. Bahkan saya stablecoin pun juga ada beberapa. Yaitu tujuannya apa ya? Kalau misalkan ya ada hal paling buruk yang terjadi, itu bisa terminimalisir ya kerugian yang kita dapatkan. Karena ini pun sebenarnya protokol yang dilakukan oleh banyak fund-fund besar ya. Jadi mereka fokusnya tuh concernnya tuh bukan hanya kehilangan duit di market ya. Bagi mereka nggak peduli market naik turun. Cuman mereka barangnya ini ada di mana. Karena faktor yang menyimpan barang itu dengan skala yang sangat gede itu benar-benar memerlukan pemikiran yang jauh lebih berat ya daripada mikir ini arah marketnya kemana. Ya. Ya, let's say lah kita punya Bitcoin 10.000 itu udah nggak peduli Bitcoinnya naik atau turun kan. Betul. 10.000-nya biar nggak hilang bagaimana ya. Pasti kita taruh, kita juga self custody, kita taruh di checks, kita juga pakai multisig ya, kita juga pakai ke custodian ya, karena size matters ya. Ya.